Halo semua, kembali lagi dengan saya si AM Gamers dan kali ini kita akan melanjutkan game Epic Conquest dan yuk langsung saja kita tap untuk melanjutkan. Oke, di sini masih loading. Dan di sini kita bisa mengambil daily reward ya. Oke. Di sini saya sudah mempunyai zerap. Sebenarnya bukan mendapatkan sih ya. Saya waktu itu beli, bukan mendapatkan. Oke, kita coba ke sini. Dan kita baca lagi ceritanya ya. Karena saya suka cerita dari game Epic Conquest ini. Oke, Leo bilang silahkan. Leo, bisakah kau memberitahu lebih tentang layanan pandai besimu? Baiklah, ayo kita mulai dengan layanan dismantle. Jika kau punya equipment tak terpakai, aku bisa membongkarnya untukmu. Kau akan menerima bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat equipment yang lebih baik. Oke. Kemudian appraisal. Setiap common equipment memiliki satu substatus. Kalau rare equipment memiliki dua. Jika kau pikir substatusmu jelek, aku bisa appraise dengan status yang baru. Ya, meskipun itu juga acak. Layanan upgrade sangat penting untuk mengeluarkan potensi sebenarnya dari equipmentmu. Sebuah equipment common dapat diupgrade hingga 5. Equipment rare dapat diupgrade hingga 10. Namun proses upgrade dapat gagal dan itu sangat mahal. Kau harus menghabiskan waktu mengumpulkan gold untuk mengupgrade semua equipmentmu. Yang terakhir adalah crafting. Aku dapat membuat equipment apapun yang terdaftar dalam blueprint, namun kau harus menyediakan bahan-bahan untuk itu. Equip common secara acak dijatuhkan oleh bos. Tapi jika kau kurang beruntung untuk menemukan bagian terakhir, datanglah padaku untuk membuat bagian itu. Wow, kau benar-benar pandai besi yang ahli, Leo. Aku mengandalkanmu kapanpun kau perlu. Aku nggak terlalu ngerti apa yang dia katakan, membingungkan. Aku mulai mempertanyakan apa saja isi kepalamu. Oke, di sini kita bisa crafting. Oke, equipment yang satu ini. Untuk equipment yang satu ini kita butuh ini ya. Kalau gak salah tuh, kalian lihat warnanya. Oke. Hah? Cuma segini yang bisa di crafting. Ya ampun. Kita punya panah tapi nggak perlu lah. Oh, tunggu. Katanya kita bisa membongkar. Coba kita bongkar. Oke, berhasil. Jadi seperti itu cara membongkar. Baiklah, coba kita tanya si Lea. Selamat datang. Apa yang kau jual di sini, Lea? Tentu saja, apapun yang bisa dibeli dengan uang. Ada dua kategori saat ini, barang consumable dan premium. Kau menjual consumable, itu bagus, itu dapat membantu kita di perjalanan. Oh iya, aku lupa, aku punya sebuah hadiah untuk kalian. Mendapatkan 5 daging dan 5 buah apel dari Lea. Sebanyak ini, tapi aku benar-benar tidak mempunyai banyak uang. Bukankah aku mengatakan ini hadiah? Tapi, tidak ada tapi-tapian, terima saja. Terima kasih Lea, jadi apa yang dimaksud dengan premium? Ada beberapa macam barang premium yang bisa kamu periksa. Dan aku pikir ini akan sangat membantu dalam perjalanan kalian, tapi kalian tidak bisa membelinya dengan gold. Dan juga kalian membelinya itu berarti kalian juga turut membantu para developer. Ya ampun, developernya juga dibawa-bawa sama game ini ya. Developer, siapa mereka? Ini sangat rumit untuk dijelaskan, tapi jika mereka tidak memiliki cukup uang, perjalanan kalian tidak bisa lebih jauh dari wilayah ini sekarang karena update yang lambat. Barang premium ini merupakan sumber pendapatan mereka untuk membeli makanan agar dapat bertahan hidup dan juga update game jauh lebih cepat. Jangan khawatir Nona Lea, aku akan membantu mereka juga jika aku bisa. Ya, aku akan mencari cara untuk membeli barang-barang premium itu juga. Terima kasih, tapi kamu tidak bisa membantu dengan uang.
kamu masih bisa mendukung mereka dengan memberi rating dan review yang bagus. Semoga kamu lakukannya sekarang. Ya saja. Oke, kita tunggu dulu. Jangan lupa untuk menulis reviewnya juga. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku yakin mereka akan sangat senang dengan saran kalian. Oke, coba kita VIP Premium. Ini aktif ya? Oh iya, gue baru beli waktu kemarin. Oke. Ini package. Oke. Kita bisa membeli apa namanya ya? Kostum di sini. Waktu itu saya membeli Zeraf dan Loisa di sini. Tapi saya juga belum tahu mereka itu karakternya seperti apa. Oke, kita di sini bisa membeli Ruby spesial, kita bisa membeli Gold dan Jewel konsum. Oke, mungkin kita nanti saja belinya ya. Dan ada fitur apa lagi di sini? Ready to climb. Oke, coba kita climb. Wih. Lumayan. Mantap. Di sini kita udah claim tadi ya. Oke, kita coba adventure. Jadi ibu kotanya ke arah mana? Oke, ini dia storynya ya teman-teman sekalian. Lurus ke utara. Apakah jauh? Berapa lama kalau kita berjalan kaki? 3-5 hari, tergantung kecepatan kita juga. Itu kan jauh banget. Aku lapar. Kapan kita makan? Belum ada 1 jam sejak makan terakhir. Kita dan kau sudah mau makan lagi. Tapi masakan Lea tidak seenak makan malam yang luar biasa itu. Ya, sepertinya memang harus masakanmu. Aku makan waktu 2 minggu untuk sampai ke ibu kota. Kalau kita sedikit-sedikit berhenti untuk makan. Tahan saja dulu, kita makan 2 jam lagi. Iblis muncul. Bersiaplah. Aku selalu siap. Tapi gue itu pakai Zeraf, bukan pakai kalian ya. Oke. Saya mau tahu gimana nih skill Zeraf ya. Oke, karena dia ini iblis. Siap. Dia ini petarung jarak dekat lagi. Aduh, salah. Tapi jangkauannya itu luas. Coba kalian lihat. Ada yang pakai bandil. Tapel, bukan bandil anjay. Hati-hati. Itu bisa ditangkis gak ya? Coba. Oh iya, itu bisa ditangkis. Hati-hati kamu. Anehnya di game ini iblis, tapi kau lucu ya? Kayak boneka. Coba kalian perhatikan. Ada 2 iblis ketapel. Aduh. Gue belum coba skillnya. Aduh, udah clear. Apa-apa lah. Ini gak bisa next. Mungkin ada alur ceritanya. Tuh kan. Aku belum pernah lihat seorang penyihir bisa mengendalikan kekuatan mereka semahir itu. Tentu saja, semua pelatihan dengan guru memang membuahkan hasil. Sekarang aku penasaran tentang gurumu. Dia seorang wanita yang penyayang. Tuh kan, dia itu wanita. Seperti seorang kakak yang selalu dapat diandalkan. Bukan itu yang aku maksud. Jadi, terserahlah, ayo lanjutkan perjalanan. Jika kamu tidak bisa berjalan lagi, bilang kepadaku. Aku sudah menyiapkan tali untuk menyeretmu. Iya, Pak. Sabar. Aku tidak bisa membiarkan seorang koki handal ini pergi begitu saja. Kalau dia pergi, aku harus melalui hari-hari makan daging kosong itu lagi. Oke, di sini ada cerita. Oh tidak. Baiklah, kita sudah level up di sini. Ada 9 skill point, jadi saya pilih ini STR yang menambah damage. Agi untuk menambah apa ya?
nambah attack speed dan cooldown reduction. Kalau INT, tunggu INT max MP dan MP regen. Oke, itu untuk penyihir INT. Kalau fit menambah max HP regen, fire resist, ice resist. Oke, jadi yang kita butuhkan di sini STR dan juga Agi. Fit juga butuh. Kalau INT gak terlalu butuh ya, tapi dia juga punya kekuatan sihir, jadi kita kasih aja satu. Oke, yang paling penting STR dan Agi untuk petarung jarak dekat. Oke, sekarang skill kita harus membuka level 5 untuk mendapatkan skill. Tapi kalau ini apa nih? Inventory kita belum punya apa-apa, cuman material, kostum. Oh iya, gue udah beli kostum yang satu ini ya teman-teman sekalian. Karena apa? Karena jika kita menggunakan 15 skill, kita bisa membangkitkan naga hitam ya. Oke, salah. Tuh, skinnya luar biasa sekali. Tadinya sih mau yang ini, tapi lebih keren yang satu ini. Lihat tuh, rambutnya juga beruban warna putih. Oke, di sini saya telah membeli 3000 ruby dan 100 gold menggunakan 10 ruby. Mending 4 juta gold ya, cuma 200. Oke, kita beli aja. Wow, jadi langsung 2000 ruby gua. Gak apa-apa. Kalau package jangan. Kalau kostum yang lain itu kita bisa beli pakai ruby soalnya. Oh iya, gue lupa. Gue udah beli semua yang satu ini nih. Tuh, kalian lihat. Sebenarnya ini juga bagus sih, tapi ya mau gimana lagi, bagusin ini. Oke, kita lanjutkan stage kedua. Oke, level kedua. Oke, skill. Oke, itu tangan. Dia ngeluarin tangan. Coba. Tangan kegelapan. Aduh. Yang harus kita bunuh terlebih dahulu itu ke jarak jauh. Soalnya ngerepotin. Aduh, ada 2. Aduh. Untung aja ini masih level 2, jadi masih mudah. Kalau stage tinggi mungkin itu susah banget ya. Oh, ternyata udah level 5. Terbuka skill kedua nih. Oh, itu bosnya, Elite Hunter Bogu. Aduh. Gampil. Oke. Kita langsung bunuh bosnya saja. Karena kalau bos kalah, semuanya juga kalah pasti. Aduh. Untung aja ya kena. Mantul. Dapat material. Oke. Coba ada ceritanya. Oh, kagak ada. Oke. Sekarang kita punya 3. Oke. Nice. Sudah.
ini INT tidak terlalu penting ya, karena saya itu jarang sekali menggunakan skill. Kalau di inventory kita punya iron orb, tidak bisa menggunakan senjata sejenis ini. Mungkin ini untuk si Edna ya, mungkin aja. Oh tunggu, coba aja kalau kita oke, cuma 140. Oke, kita bisa craft. Ini juga bagus sih sebenarnya, tapi nanti aja lah. Special offer, beli gak ya? Nanti aja dah. Oke, gue beli sekarang aja. Udah hilang. Ini untuk apa? Oh ini apa ini namanya ya? Kumpulkan 1000 ruby. Oke sudah. Ada 3000 lagi ruby gua ya. Oke, kita langsung main saja. Masih 16 menit waktunya. Oke, masih lumayan lama. Petarung jarak jauh yang harus dibunuh pertama. Aduh, itu juga harus jaga jarak sama petarung jarak dekat sih. Gue suka nih skill Dodge si Zeraf. Dia itu apa ya, kayak teleportasi gitu, tapi cuma dekat tuh. Kalau si apa namanya ya, si Edna atau si Alastair itu cuman jungkir balik. Oh tunggu, tadi bogu yang satu itu kayaknya senjatanya beda ya, gue gak perhatiin sih namanya terus. Bukan, gue jarang gunakan skill. Kenapa? Karena lupa. Oh bumerang, ya benar, bogunya beda lagi. Sebenarnya kita bisa tekan, cuman saya lupa kalau ini bisa ditekan. Bumerangnya bisa balik lagi dan bisa nyerang kita lagi ternyata. Aduh, aduh, jauh banget lemparannya. Hei, kalian ngestak di situ lah. Aduh, nanti itu balik lagi pasti. Gue juga punya bumerang. Oh ternyata sudah web 4. Itu kayaknya si Edna ya. Iya itu pasti si Edna. Please, ada ceritanya lagi. Bagus. Dia tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Waktunya untuk menikmati ketenangan. Apalagi Edna pingsan. Hai penyihir. Alastair menangkap Edna. Aku sangat lapar, tidak bisa melanjutkan. Mau bagaimana lagi? Tolong, aku nggak mau diseret. Kita berhenti dulu di sini. Aku akan memasakkan makanan. Wah, sungguh akhirnya. Bagaimana dia bisa butuh makanan sebanyak ini? Apakah karena iblis tinggal di dalam tubuhnya? Edna menatap Alastair dengan penuh harapan. Kenapa kau menatapku seperti itu? Menjatuhkan Edna. Baiklah, aku akan menyiapkan makanannya. Bantu aku untuk menghidupkan apinya jika kau ingin sedikit berguna, dan jangan sentuh apapun selagi aku masak. Itu menyakitkan secara fisik dan mental. Iblis muncul. Kenapa mereka harus muncul di saat-saat seperti ini? Pilihan kita satu-satunya yaitu bertarung. Ayo kalahkan mereka dengan cepat. Kamu bisa menghabisi mereka sendirian kan? Aku berbaring dulu di sini. Tidak ada makanan untuk mereka yang tidak bekerja. Baiklah, ayo lakukan dengan cepat. Oke, kita harus lakukan ini dengan cepat. Tapi tunggu dulu. Kita baru saja naik level nih.
pilih ini. Ente bisa naik sendiri ya skill pointnya. Oke, jadi kita pilih 3 saja. Oke, pelajari tingkah laku monster dan cari. Gua belum selesai baca. Aduh. Gua bisa tekan tapi gak mau. Serunya dipencet-pencet aja. Tekan lah. Aduh, untung aja gak kena. Oh, ternyata dia sudah hilang. Oh. Dia juga sebenarnya punya sayap ya. Kalian bisa lihat di skin normalnya si Zeraf ini. Dia juga punya sayap, tapi entah sayap elang atau sayap gagak, atau mungkin sayap iblis, karena dia ini iblis. Kalau gak salah kita bisa mendapatkan Zeraf secara gratis itu di stage 3 level 5 kalau gak salah. Kalau si Loisa itu kita dapatnya di stage 2 level 5 mungkin kalau gak salah ya. Tapi kalau kita tunggu aja ya beginilah, gak kuat skill-skillnya, dan juga kita harus ngulang lagi untuk untuk meningkatkan levelnya. Jadi gue langsung beli aja Elite Bomber Bogu. Gue juga punya. Aduh, salah sasaran. Hati-hati, dia pasti bakalan balik lagi. Bumerangnya maksudnya. Bodoh amat. Aduh, salah lagi bumerangnya lah. Ini bukan bumerang tapi cambuk. Oh, kita punya mode Fury. Kekuatan saya. Kamu jangan nge-stuck di situ. Oke. Kita dapat material, ruby, koin, dan yang lainnya. Mengalahkan anak buah terlebih dahulu adalah dasar untuk memenangkan sebuah boss fight. Nyam. Masakanmu memang masakan terbaik yang pernah aku rasakan. Jaga sopan santunmu, tutup mulutmu ketika makan. Sudah bebal, makannya berisik. Masak juga nggak bisa. Kau ini nggak ada bagus-bagusnya sebagai wanita. Aku punya alasan sendiri yang membuat aku nggak bisa masak. Guruku tidak makan daging. Selama beberapa tahun aku hanya makan daun dan akar-akaran. Sampai pada titik di mana aku mempertanyakan eksistensiku sebagai seorang manusia. Sesudah aku mempelajari bagaimana cara mengendalikan apiku, aku menemukan kalau ternyata rasa daging panggang 1000 kali lebih enak daripada daun mentah. Itu salahmu, daging sendiri tidak cukup untuk membuat makanan yang enak. Kau membutuhkan dedaunan dan akar-akaran untuk meningkatkan rasa dan aroma. Kebanyakan bumbu berasal dari dedaunan dan akar-akaran, beberapa yang lain dari biji-bijian dan kulit pohon. Terlebih lagi, jika teknik memasakmu bagus dan panas apinya ya tepat, kamu bisa memperkuat rasanya lagi. Tapi untuk dasarnya, mengetahui bagaimana setiap bumbu akan mempengaruhi rasa makanan, sepertinya cukup untuk membuat makanan yang layak. Kenapa tiba-tiba jadi kelas memasak? Aku sudah puas dengan masakanmu, jadi aku gak perlu belajar. Kau ini memang wanita gagal. Tajamnya sakit tahu. Baiklah, waktunya berangkat. Terima kasih untuk makanannya. Sekarang aku merasa seperti bisa lari ke ibu kota. Oke, di sini tidak ada ceritanya. Oke, kita kembali dulu sebentar. Oke, kita pilih STR, Agi, Fit. Tunggu. Oke, ya benar. Confirm. Inventory. Oh, kita cuma punya ini ternyata. Oke, gak apa-apa lah. Lumayan meningkatkan defense 33 dan attack speed 2,20%.
dan intelligence tambah 3. Bodoh amat. Coba status. Oke, di sini sudah ada. Kostum. Oh, gak perlu. Apakah kita harus crafting? Kayaknya ini sih sebenarnya sudah ya. Itu kan cambuk, kita butuh ini. Ini satu. Oke. Ini satu. Oh, kita kekurangan bahan. Apakah dia menjual bahan? Sepertinya tidak ada. Tunggu. Provide water. Kita bisa tanyakan itu nanti. Oke. Jadi di sini kita buat equipment dulu. Oke, kita buat equipment. Tunggu. Ini kita harus level 10 untuk bisa memakai seragam ini nih, senjata ini. Kalau ini butuh level 15, kita baru level 7. Ya ampun. Mungkin nanti saja crafting ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan di peta ini sepertinya itu gua ya. Ini ada 2 jalan. Gimana lurus ceritanya nih? Oke, kita mulai saja lagi. Status attack speed. Gue belum selesai baca. Ada anjing pintar, jangan ngikutin. Bodo amat. Gue pakai skill aja lah. Jangan gigit ya. Aduh, dia gigit. Aduh, digigit lagi. Oh, anjing pintar, jangan ikutin. Sesuai rencana. 1 kali baku hantam kan. Ini ada 3. Oke. Ayo sini, anjing pintar, ikuti aku. Harusnya kena damage itu. Ini bukan anjing sih, itu serigala, bukan serigala. Wow. Langsung 4. Ayo kesini. Pancing dulu. Hei, sini, hei. Anjing pintar. Langsung 4 kan. Sudah. Ya ampun. Siapa yang gambar ini ya? Oke, di sini oke. Masih 28 menit. Oke. Masih lumayan waktunya. Ini sampai wave 5 ya. Ayo sini. Pertanyaan saya di sini, ini untuk apa? Tuh, kalian lihat di sini. Di bawah mana kalian? Gue sebel sama bobu yang bumerang ini. Untung aja health point ini bisa regen ya. Kalau nggak bisa, aduh, auto mati dah. Ayo sini. Kita sebenarnya bisa mengaktifkan mode fury, tapi ini tidak melawan bos, jadi ya
kita jangan menggunakan mode fury ya, sama hewan-hewan kecil. Iblis maksudnya, bukan hewan. Ayo sini. Langsung 3 kurang 1 tuh. Wow. And Dragon Alpha. Aduh. Sini. Anjing merah. Oh, gak boleh sebut anjing. Serigala kan. Aduh. Aktifkan mode fury. Aduh. Ngapain kamu tarik saya, ha? Aduh, naganya belum keluar lagi. Sebenarnya udah berapa skill yang gua lancarin? Oke. Please. Gua butuh apa itu namanya? Oh iya, gue butuh level 15 untuk crafting. Jangan bilang soal crafting dulu. Oke. Apa ibu kota masih jauh? Kita sudah setengah perjalanan ke sana. Tunggu. Sial, bagaimana aku bisa lupa tentang ini? Dilarang lewat. Itu adalah daerah terlarang. Kau bisa melihat bendera-bendera yang dengan simbol aliansi itu. Tapi kenapa? Baru beberapa bulan yang lalu ada penyergapan di desa itu. Misinya adalah untuk membunuh penyihir yang bangkit. Sayangnya peristiwa itu berakhir dengan tragedi. Paling tidak 100 orang meninggal dalam pertarungan. Dan kelompok yang berhasil kembali, mereka meninggal pada hari setelahnya. Bagaimana bisa? Itulah penyihir. Mereka bilang dia adalah tipe racun. Dan bahkan dengan satu hembusan dapat membunuh puluhan orang. Secara perlahan, para peneliti kerajaan juga berkata bahwa racunnya masih sangat kuat di daerah itu. Jadi mereka menetapkan batasan ini untuk mencegah orang-orang pergi ke arah situ. Bagaimanapun, kita harus ambil jalan memutar untuk mencapai ibu kota. Kau berpikir tentang kebangkitan iblismu dan membunuh ratusan jiwa. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Kau pikir untuk apa aku di sini? Ya, benar. Jangan sampai lupa dengan janjimu. Sudah kubilang aku akan membunuhmu bahkan tanpa kau minta. Tapi ingat, hanya ketika aku kalah terhadap sisi gelapku. Aku tidak ingin kehilangan nyawaku sekarang. Masih ada banyak hal yang perlu kulakukan. Dan aku akan pastikan itu tidak akan pernah terjadi. Tak masalah bagiku, kita harus berjalan ke arah timur. Kau lihat pegunungan itu? Kita akan mendaki itu. Jika kau ingin perjalanan yang aman, tapi akan lebihlah 5 hari untuk mencapai ibu kota. Ada gua besar yang bisa memotong waktu perjalanan kita menjadi 1 hari, tapi iblisnya lebih berbahaya daripada yang kita lawan sebelumnya. Aku perlu menemukan petunjuk tentang adikku secepatnya. Kalau begitu sudah diputuskan, kita perlu bersiaga untuk mencegah hasil terburuk. Ayo. Jadi di sini. Ini adalah pintu masuk ke gua besar. Akhirnya kita sampai. Tadi itu sangat melelahkan. Bisakah kita berhenti di sini dulu untuk istirahat? Di dalam sangat berbahaya. Saat kita masuk, kita tahu apakah kita punya waktu untuk beristirahat. Aku akan menyiapkan makanannya nanti. Setelah itu, kita bisa beristirahat. Kita akan masuk saat fajar. Segitu berbahayanya ya? Apa sebaiknya kita mendaki gunung saja? Aku akan melakukannya jika aku sedang sendirian. Tapi sekarang aku tahu kekuatanmu. Jadi aku tidak ragu lagi kalau kita bisa melewati gua besar ini. Aku juga perlu kembali secepat mungkin. Aku tidak ingin mereka terlalu khawatir padaku. Ada yang menunggumu? Tentu saja, ibu kota adalah rumahku. Aku akan tidur sekarang. Selamat malam. Oke, jadi jalan ke sini itu aduh. Jalan ke sini itu dipotong karena apa? Karena ada racun. Mungkin ini desanya ya. Mungkin. Jadi pasti guanya itu sampai di sini nih. Dan kita akan masuk lewat jalan sini. Dan ini mungkin ibu kota. Kalau ini ibu kota, ini apa? Ternak. Oke. Kita sudah sampai ke level 9.
baru saja level 7 udah level 9 lagi. Oke, tapi gak apa-apa, lumayan. Kita pilih 3. Oke, sudah. Ini di sini dia jualan, tapi kok gak jualan material ya? Gue sangat butuh material nih. Untuk apa? Untuk craft. Kita butuh ini nih. Sebenarnya bisa sih, tapi kita butuh blueprint yang satu ini nih. Kita harus buat ini. Gua mau buat senjata dulu. Tapi jadi kalau kita mau yang lebih bagus, kita butuh blueprint yang satu ini nih. Tapi kalau mau buat yang ini, kita juga harus buat yang satu ini. Aduh, maaf. Tunggu bentar. Maaf, ngomongnya jadi sedikit kaku ya. Oke. Kita bisa buat yang satu ini sebenarnya ya. Oke, mungkin nanti saja. Dan mungkin cukup sampai di sini saja, sudah 36 menit ternyata teman-teman sekalian, dan terima kasih sudah menonton video yang satu ini. Kita akan melanjutkannya di part selanjutnya dan kita akan memasuki gua ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Dadah.